Shalom. Puji Tuhan, kita dapat beribadah pagi hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saatnya kita akan memulai ibadah kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Sebab Allah kita Allah yang kudus. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Surga bumi
Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Allah yang kudus. Dengan segenap hati kami mau katakan, kuduslah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus. Segenap hati umat-Mu, seluruh umat-Mu mengangkat tangan, meninggikan Tuhan. Amin. Sebab Engkaulah Allah penuh dengan kemuliaan. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Kita percaya, katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, amin. Kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. haleluya, Allah kita yang dahsyat. Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Kita naikkan pujian ini. Oke, siap, puji Tuhan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi kita katakan, Yesus adalah jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Dalam Di dalam namanya ada keselamatan kekal. glory, glory, haleluya. Glory, haleluya.
dalam kelemahanku. Dalam kelemahanku, kuasa-Mu sempurna. Saat tiada jalan, Engkaulah jalanku. Ku berserah, ku berserah hanya kepadamu, Yesus, ku berserah. Mari kita katakan sekali lagi dalam kelemahanku, amin. kuasa-Mu sempurna. Inilah doa kami ya Tuhan. Saat tiada jalan, Engkaulah jalanku. Ku berserah, ku berserah hanya kepadamu, Yesus, ku berserah. Katakan ku berserah. Ku berserah, ku berserah hanya kepadamu, Yesus, ku berserah. Katakan ku berserah. Ku berserah, ku berserah hanya kepadamu, Yesus, ku berserah Hanya kepadamu. hanya kepadamu, Yesus, ku berserah. Yesus, ku berserah. Yesus, ku berserah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kau sudah memberkati kami, Kau sudah memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami ada saat ini. Saat ini kiranya Engkau berkati ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati untuk yang membawa firman Pak Carter ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, dan setiap yang melayani ya Tuhan Engkau berkati ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami juga ingin berdoa ya Tuhan, tempat kami beribadah di Aku Tahu Center, kiranya Engkau berkati ya Tuhan. Kau lindungi tempat itu, Kau jauhkan dari segala yang jahat, dan lingkungan sekitar gereja kami juga Engkau berkati agar tidak ada kejahatan yang masuk ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga ingin berdoa ya Tuhan buat orang-orang yang sudah memberkati kami ya Tuhan. Kau berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan pekerjaan mereka, keluarga mereka ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan buat negara kami ini ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan agar bangsa dan negara kami ini
dijauhkan dari konflik ya Tuhan. Kau berkati negara kami, Kau lindungi, Kau jauhkan dari segala yang jahat. Tidak ada kejahatan yang mampu mengalahkan negara kami ini ya Tuhan. Kau juga berkati untuk permasalahan COVID-19 di negara kami ini ya Tuhan. Kami patahkan ya Tuhan, agar tidak ada lagi COVID-19 ini di bumi ini ya Tuhan. Kau basmi itu ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan untuk setiap negara yang lockdown. Kau berkati negara-negara itu ya Tuhan, agar mereka dijamah oleh Tuhan, dan lewat COVID-19 ini banyak jiwa-jiwa datang kepadamu ya Tuhan, meminta pertolonganmu dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kau berkati ya Tuhan, agar juga angka kematian di Indonesia juga berkurang dan tidak meningkat ya Tuhan. Kau sembuhkan secepat mungkin ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan. Dengan ditutup doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan dibawakan oleh hamba-Nya. Kita naikkan pujian, ku percaya kepada Tuhan. Ku percaya padamu, melebihi persoalanku. Ku percaya padamu, melebihi keadaanku. Hanya dalam namamu ku terima anugerahmu yang memulihkanku, yang menghidupkanku. Ku percaya padamu, melebihi persoalanku. Ku percaya padamu, melebihi keadaanku. Hanya dalam namamu ku terima anugerahmu yang memulihkanku, yang menghidupkanku. Yesus satu-satunya Tuhan yang mengasihiku. Yesus satu-satunya Tuhan penolong hidupku. Sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, Kau tetap Tuhan yang kutinggikan. Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua yang ada. Kuasa-Mu terbesar.
dari semua yang ada. Kuasa-Mu terbesar, kuasa-Mu terbesar, kuasa-Mu terbesar. Haleluya, Kau terlebih besar. Benar ya Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Dari semua yang ada, kuasa-Mu terbesar. Dan kami ada hari ini karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu. Setelah kami memperingati kematian dan kebangkitan Kristus, kami menuju memperingati sejarah di mana hari pencurahan Roh Kudus, hari kenaikan Yesus ke sorga, dan hari pencurahan Roh Kudus. Di tengah spirit kami memperingati hari Paskah dan menuju kepada kenaikan dan kebangkitan-Mu. Biarlah Engkau mengisi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu yang membangkitkan semangat kami. Di tengah dunia yang sedang dilanda COVID-19 dan semua dirumahkan, ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang, Tuhan Yesus, menjadi stres karena berbagai-bagai macam masalah saat ini, bahkan bangsa ini. Tapi kami percaya orang yang mendengar firman Tuhan, orang yang mengenal Allah akan diberkati, akan dapat menaklukkan segala persoalan, sebab Tuhan Yesus lebih besar segala persoalan itu. Karena itu bahwa kami masuk untuk mengenal kebenaran-Mu, bahwa kami masuk untuk fokus kepada Yesus yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami oleh darah anak domba Allah yang menguduskan hati kami. Jadikan hati kami tanah yang baik, agar kebenaran-Mu hidup bertumbuh dan menghasilkan membuah lebat. Di mana ada kebenaran, di situ ada mujizat dan keajaiban. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang satu kebenaran dalam Matius 4 ayatnya yang ke-19 dan 20. Matius 4 ayat 19-20 saya berikan judul untuk hari Minggu ini, Follow Me, ikutlah aku. Itu adalah penyataan ajakan dari Tuhan Yesus. Oke, saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan pencala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Suatu ketika saudara Petrus dan Andreas sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka adalah pencala ikan. Dan keturunan nenek moyang mereka adalah penjala ikan, dan mereka adalah pencala yang sangat profesional. Itulah pekerjaan mereka. Karena mereka profesional, mereka menyenangi pekerjaan menjala ini. Artinya mereka berada di tempat yang mereka senangi dan mereka nyaman dalam melakukan pekerjaan mereka itu. Namun suatu ketika Yesus datang dan berkata kepada Petrus dan Andreas, mari ikutlah aku. Ini adalah satu ajakan dan tidak ada pilihan di sana. Kalau seseorang mengajak kita dan berkata, ayo mau ikut aku atau tidak, terserah kamu, itu lain soal, saudara. Tapi ini pernyataan panggilan surgawi, adalah God calling for Petrus dan Andreas. Yesus berkata, mari ikutlah aku. Wow. Tidak ada pilihan lain selain mengikuti dia. Dan Petrus dan Andreas menangkap God calling ini, menangkap apa yang Tuhan sampaikan. Suatu ajakan dari Sang Juru Selamat yang tidak akan pernah terulang lagi. Suatu ajakan Sang Juru Selamat di mana momentum itu adalah momentum yang terbaik untuk mereka dan tidak akan pernah datang lagi. Mereka menangkap itu, saudara. Jadi ajakan dari Sang Juru Selamat ini adalah ajakan dari Tuhan sendiri. Namun mereka tidak tahu yang mengajak mereka adalah Tuhan, saudara.
Dan mereka mengambil kesempatan besar itu. Sebab saudara, kalau kita ikut seseorang, apalagi seorang raja, hidup kita belum tentu menjadi yang lebih baik, belum tentu menjadi yang terbaik. Tapi kalau Sang Juru Selamat, Sang Pencipta langit dan bumi ini mengajak kita dan kita merespon, maka kita akan menjadi yang terbaik. Amin. Kacamata Sang Pencipta dengan kacamata dunia berbeda. Dengan kacamata pengusaha yang mengajak Anda untuk ikut dia, dengan kacamata pejabat yang mengajak Anda untuk ikut dia, dengan kacamata raja, presiden yang mengajak Anda untuk ikut dia, berbeda, saudara. Karena manusia, raja, presiden, pengusaha, pejabat, mereka bukan siapa-siapa. Mereka adalah orang yang akan mati sama seperti kita. Namun Yesus dikatakan, dia adalah Tuhan, dia mati, dia hidup kembali. Amin. Karena itu ajakan daripada Tuhan Yesus ini adalah cut calling. Dan itu momentum dari Petrus dan Andreas untuk mengikutinya. Kita lihat bagaimana respons Petrus dan Andreas sehingga kita bisa belajar mengikuti ajakan Sang Juru Selamat ini. Bagaimana respon mereka? Yang pertama, ayat yang ke-20 dikatakan, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada dua kata penting di sini. Meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Kita akan bahas satu persatu tentang kata ini. Kata yang pertama adalah kata meninggalkan. Kata meninggalkan dalam bahasa Yunani adalah ephemi. Ephemi ini bukan hanya berbicara meninggalkan saja dan ada kesempatan untuk kembali, tidak. Tapi ephemi ini adalah sesuatu yang kita kerjakan, yaitu kata kerja dari meninggalkan. Bukan hanya meninggalkan, tapi kita melepaskan, kita menarik diri, memisahkan diri dari apa yang menjadi hidup yang lama kita. Taruhlah pekerjaan mencala ikan adalah hidup yang lama dari Petrus dan Andreas. Mereka nyaman dengan pekerjaan itu. Tetapi mereka melihat dengan iman ada sesuatu yang luar biasa di depan mereka yang mengajak mereka, yaitu Sang Juru Selamat. Memang mereka belum tahu Yesus adalah Mesias, tetapi mereka dapat mampu melihat kepada panggilan surgawi sehingga mereka meninggalkan, melepaskan jalan mereka. Melepaskan di sini ephemi ini adalah seperti seorang, digambarkan seperti seorang yang mengampuni. Ketika seorang mengampuni kesalahan orang lain, dia tidak mengingat-ingat lagi akan masa lalu di mana dia dikecewakan. Dia tidak mengingat-ingat lagi akan apa yang dilakukan oleh orang itu, segala kejahatan dan perbuatan yang buruk terhadap dia. Jadi ketika dia melepaskan pengampunan, di sana ephemi terjadi suatu pemisahan dia dengan masa lalu. Pemisahan dia dengan perbuatan orang yang jahat itu. Dia tidak mengingat lagi. Dan ini dilakukan Allah di kayu salib untuk Anda dan saya. ephemi. Tuhan mengampuni kita oleh cara anak domba Allah, sehingga kita dilayakan di dalam kerajaannya. Dia tidak mengingat-ingat kita, dosa kita lagi. Jadi Anda dan saya diselamatkan karena dosa kita tidak mampu kita bayar. Namun ada orang-orang yang merasa hebat dan berkata, aku selamat karena perbuatanku. Siapa kita? Sehingga kita berkata kita selamat oleh perbuatan kita. Kita diselamatkan waktu kita berdosa. Ada begitu banyak pengajaran yang terlalu liar, tidak sesuai dengan Injil yang sehat di luar sana. Mereka berkata itu usaha kita, keselamatan itu. Saudara, kalau engkau mengatakan itu usaha kita, engkau menyingkirkan Yesus yang mati di kayu salib. Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Karena kita tidak mampu melakukan segala kebenaran. Kebenaran kita ibarat kain kotor. Dan saat kita masuk percaya kepada Yesus, saudara, Tuhan melupakan segala dosa-dosa kita. Disitulah kita memulai kehidupan yang baru, kehidupan di dalam Dia. Petrus dan Andreas meninggalkan kehidupan lamanya. Mereka menyelipkan segala kenyamanan dunia, kenyamanan pekerjaan hidup yang lamanya. Dan mereka melihat kepada Sang Guru yang memanggil mereka. Mereka melihat kepada sosok Yesus Kristus. The future belong to you. Ketika Anda melihat kepada Yesus, masa depan menjadi milikmu.
Sehancur apapun keadaanmu saat ini dibuat oleh iblis, tetapi masa depanmu adalah milikmu saat Anda melihat kepada Yesus. Saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh seorang penulis buku, Ken Lek. Saudara, ketika dia berada di satu negara Afrika, saudara, Ken Lek ini mempunyai uang, saya sudah lupa apa, $50 ya. Dan dia berkata, siapa yang menginginkan uang ini? Semua orang mata tertuju. Semua orang menginginkan uang itu. Uang itu banyak. Semua orang angkat tangan. Lalu kemudian Ken Lek, ibarat ini uang itu ya. Mana uang? Ada uang ini. Apa nggak bawa dompet? Karena di rumah sendiri jadi saudara lupa bawa dompet. Mana uang? Ambil dulu uang, cepat. Nah, jadi Ken Lek lalu meremas-remas uang itu. Dia meremas-remas, dia mengocok-ngocok. Nah, dan uang itu menjadi sangat-sangat buruk. Dan dia berkata, barat ini 50 ya, dia remas-remas, dia remas-remas. Dan dia berkata, siapa yang menginginkan uang? Saudara, yang namanya uang $50, ini $50 ya, anggaplah $50. Ya semua angkat tangan dong. Saya mau. Nah, akhirnya Ken Lek menjatuhkan uang ini. Dan dia injak-injak, saudara. Dia injak-injak. Wow. Kemudian dia ludahi lagi. Siapa yang mau? Saudara, semua masih mengangkat tangan dan menginginkan uang itu, meskipun sudah diremas, diinjak-injak, diludahi, tapi mereka semua masih menginginkan uang. Kenapa, saudara? Meskipun uang ini sudah diinjak-injak, meskipun uang ini sudah diremas, diludahi, tapi nilainya tidak pernah berkurang. Amin. Amin, saudara. Amin. Begitu juga hidup kita di hadapan Tuhan. Seburuk apapun yang dikerjakan dunia atas kita, seburuk apapun keadaanmu saat ini karena COVID-19, engkau kehilangan pekerjaan, usahamu bangkrut, dan engkau mulai merana. Saudara, nilaimu di hadapan Tuhan karena Yesus. Karena Yesus, nilaimu karena Yesus, bukan karena dirimu. Tuhan pandang engkau berharga. Setiap orang di dunia ini telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Mari kita melihat itu. Kita lihat kepada panggilan Bapa di dalam Yesus. Kita melihat panggilan ajakan Sang Juru Selamat. Kita melihat ajakan Bapa di dalam Yesus. Maka seburuk apapun yang dilakukan dunia terhadapmu, di dalam Yesus itu akan dipulihkan. Amin. Petrus dan Andreas melihat God calling lebih besar dari panggilan akan dunia, lebih besar dari segala kenyamanan mereka. Mereka nyaman, mereka tidak stres, mereka nyaman, mereka bukan dalam keadaan yang buruk, saudara. Apalagi kita, kalau dalam keadaan yang buruk, mari segera lihat kepada ajakan Sang Juru Selamat. Lepaskan segalanya dan ikutlah dia. Amin. Itu kata EVIM. EVIM berbicara kita melepaskan, kita tidak mengingat lagi dan mengikuti apa dan melihat kepada sesuatu yang baru, sesuatu yang harus kita ikuti. Amin. Kata yang kedua, Alkitab berkata lalu mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Mengikuti siapa? Yesus. Kata yang kedua yang dipakai adalah kata mengikuti. Bahasa Inggris berkata follow. Dalam bahasa Yunani dikatakan akoloteho. Akoloteho ini adalah sesuatu seperti seorang murid. Jadi dalam kebiasaan orang Yahudi, yang namanya murid harus jadi sama dengan gurunya. Oke. Jadi akoloteho berbicara tentang seorang murid atau berbicara tentang seseorang yang menjadi sama dengan gurunya, menjadi sama dalam berbagai cara.
dalam berbagai cara hidup, berbagai sikap. Akoleteho adalah juga merupakan satu di mana kita bergabung dengan seseorang menjadi satu dalam perilaku. Nah, biasanya kita mengenal, dulu saya waktu masih remaja mengikuti geng. Wah, ada geng, ada klub namanya ya. Klub atau geng. Jadi kita ikuti klub. Di tempat saya lahir itu ada klub M3, ada klub Young, ada klub Unik. Dan saya masuk di dalam klub Unik. Banyak klub di tempat saya lahir itu Unik. Nah, jadi ketika kita masuk dalam klub itu, maka klub itu punya aturan. Salah satu aturannya kita harus pakai kostum unik. Nah, itu tanda bahwa kita unik. Semua kita, kalau kita kumpul kita harus seragam, pakai seragam unik. Dan ada anak-anak unik, klub unik yang semuanya itu punya spesifikasinya. Ya, ada anak M3 itu akhirnya diplesetin, padahal bagus sekali artinya, maleo-leosan, masawa-sawangan, gina-gina, bukan itu ya. Tapi akhirnya orang kasih plesetin karena kebiasaan orang yang M3 katanya, maaf ya, minum mabuk muntah. Itu suatu yang salah. Tapi anak-anak yang unik, anak-anak yang lain yang mereka punya kekhususan sendiri. Nah, jadi ketika kita bicara tentang mengikuti, kita berbicara tentang akoloteho, kita berbicara tentang menjadi sama dengan Yesus, mengikuti jejaknya Yesus, mengikuti hidupnya Yesus. Amin. Amin. Tujuan kita ketika kita melepaskan segalanya, meninggalkan jala, ketika Petrus dan Andreas meninggalkan jala, yang mereka ikuti adalah Yesus, pribadi Yesus, menjadi sama seperti Yesus di dalam tindakan, di dalam segala aspek kehidupan. Nah, itulah gereja. Jadi gereja adalah mengikuti Yesus, dipanggil dari gelap kepada terang. Itulah orang percaya, itulah orang Kristen, mengikuti Yesus, bukan mengikuti dunia ini. Standar kita adalah Kristus. Kita menjadi serupa dengan Dia. Di dalam roh kita diubahkan menjadi manusia baru. Tetapi di dalam manusia yang menempati tubuh yang binasa ini, kita terus melatih diri kita. Apa yang terjadi dalam roh kita dibenarkan, dikuduskan dalam Dia, kita harus dilatih dalam tubuh kita untuk jadi seperti Yesus. Amin. Jadi kita bukan melatih tubuh kita melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, bukan untuk mencapai surga, tetapi karena kita sudah diselamatkan di dalam Yesus, kita mengikuti Dia, kita melakukan segala sesuatu di dalam Dia, kita menghasilkan buah-buah kerajaan Allah. Amin. Nah, pertanyaannya, apa yang harus sama dengan Yesus dalam hidup kita? Nah, saya mulai dari, supaya kita tidak terlalu lama, kita tidak usah membuka ayatnya saja ya. Yang pertama adalah kita menjadi sama dalam hati Yesus. Amin. Hati kita ini memang telah jatuh dalam dosa, tetapi oleh darah anak domba Allah dikuduskan. Karena itu hati kita ini, kata firman Tuhan, kata Injil selalu berkata bahwa Yesus tergerak hatinya melakukan segala sesuatu. Yesus berkata bahwa di dalam kitab Yohanes bahwa Dia tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa Bapa memberitahukannya terlebih dahulu. Nah, karena itu dia harus membangun kehidupannya di dalam doa, dalam hubungan dengan Bapa, supaya dia mendengar suara Bapa. Ketika dia mendengar suara Bapa, maka hatinya menjadi sangat sensitif dengan kehendaknya Bapa, bukan sensitif dengan dunia ini. Jadi ketika Yesus melakukan kehidupannya, maka dia mendengar suara Bapa, suara Bapa itu sendiri. Bapa dan Yesus adalah satu. Amin. Tidak bisa dipisahkan. Karena itu Yesus berkata Dia tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa Bapa memberitahukannya. Dan Bapa memberitahukannya lewat hatinya. Nah, karena itu Yesus tergerak melakukan segala sesuatu. Satu ketika ada seorang janda di Nain, dia membawa
dia menangis karena dia sedang membawa bersama dengan para pengusungnya, bersama dengan rombongannya. Rombongan ini sedang keluar di kota Nain dalam tangisan, dalam duka cita. Tetapi mereka bertemu dengan rombongan Yesus yang masuk ke kota Nain. Dan Alkitab berkata, Alkitab mencatat, janda ini tidak minta tolong, saudara. Namun Yesus melihat dan tergeraklah hatinya. Dan saat itu juga Yesus bukan hanya menyembuhkan, tapi membangkitkan anak janda ini yang mati itu. Ini saudara, tidak ada permintaan, tidak ada permohonan di sana. Nah, itulah kehidupan Yesus. Mengapa? Karena dia tahu kehendaknya Bapa. Ada banyak hal yang dinyatakan di Alkitab bahwa ketika Yesus pun sedang capek, tapi ketika orang banyak datang kepada dia, mereka sakit timpang dan banyak kelemahan, dan tergeraklah hati Yesus untuk menyembuhkan mereka semua. Saudara, itulah Yesus. Dan itulah gereja. Gereja punya hati seperti hati Yesus. Gereja menolong, bukan tunggu orang minta bantuan, saudara. Gereja dinamis. Gereja adalah Anda dan saya, orang Kristen dinamis. Kita melakukan segala sesuatu karena hati kita ada hati Yesus. Tanpa orang minta tolong, kita tolong, saudara. Kalau gereja menunggu orang minta tolong baru beraksi, itu bukan gereja. Dunia lebih hebat. Ada banyak gerakan-gerakan Rusia di sana yang melakukan hal itu. Dunia lebih hebat. Tapi kalau Anda sebagai gereja, sebagai orang percaya, orang Kristen, tunggu orang, engkau punya kapasitas untuk menolong, dan tunggu orang untuk minta bantu baru engkau tolong, engkau bukan orang Kristen. Karena orang Kristen punya hati Yesus. Engkau bukan mengikuti Yesus. Orang yang percaya adalah orang yang mengikuti Yesus. Dia melakukan segala sesuatu karena Bapa memberitahukan. Tanpa orang minta tolong, dia lakukan action. Dinamis. Orang Kristen itu dinamis. Orang percaya itu dinamis. Tidak menunggu orang lain minta tolong. Kita menolong. Tapi kalau dalam hidup kita, deteksi hidup kita. Kalau orang lain datang minta tolong, baru kita tolong, maka kita bukan mengikuti Yesus. Oke. Menjadi sama seperti Yesus, menjadi sama di dalam hatinya. Kenapa? Karena hati kita sudah dikuduskan dalam darah anak Allah. Kemudian menjadi sama seperti apa? Ayat Yohanes 14:12 berkata bahwa kata Yesus bahwa pekerjaannya adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, ya. Dan kita juga diutus oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Salah satu pekerjaan Bapa adalah amanat agung. Salah satu pekerjaan Yesus adalah amanat agung, dan misi Yesus itu menjadi misi kita. Amin. Jadi gereja Anda dan saya mengikuti Yesus, melakukan pekerjaan Bapa, melakukan misinya Tuhan Yesus. Kalau sebagai gereja Anda terkotak di satu gedung dan tidak melakukan misi Yesus, atau sebagai gereja Anda terkotak dalam pekerjaanmu, padahal di dalam pekerjaanmu itu adalah alat di tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya Bapa. Pekerjaanmu saat ini di dunia bukan pekerjaan yang sesungguhnya. Pekerjaanmu yang sesungguhnya adalah pekerjaan Bapa. Karena Anda adalah milik Yesus, mengikuti Yesus. Amin. Jadi pekerjaan kita di dunia ini adalah alat untuk melakukan pekerjaan Bapa. Jangan dibalik. Jangan pernah pekerjaan kita di dunia ini adalah segala-galanya. Tidak, saudara. Yang segala-galanya itu adalah pekerjaan Bapa. Kehendak Bapa. Jadi apa yang kita kerjakan saat ini itu adalah alat bidang kehidupan. Kalau kita adalah seorang manajer perusahaan, karyawan, kita seorang pejabat, anggota DPR, bupati, ya, ingat baik, itu alat. Bukan segala-galanya sehingga engkau melupakan misinya Tuhan. Engkau bukan mengikuti Yesus. Sama saja dengan dunia. Kita orang-orang percaya menjadi sama seperti Yesus dalam pekerjaannya. Pekerjaan kita adalah misinya Bapa. Kalau kita dipercayakan jabatan, itu adalah alat untuk kita melakukan pekerjaannya Bapa. Amin. Disitulah kita mengikuti Yesus. Siapa yang kita ikuti? Kalau di dalam pekerjaan kita mencurahkan hati, pikiran, perasaan kita di pekerjaan kita dan kita melupakan pekerjaan Bapa, saudara,
Mungkin ada berkata, oh bos saya kan bukan orang percaya, kok Bapak yang kasih? Tidak tahukah engkau seluruh dunia ini, segala nama di bumi di sorga tunduk kepada nama Yesus, karena dia adalah Bapa pencipta. Amin. Semua kita diberikan pekerjaan. Kalau kita adalah orang percaya, kita harus mengerti dengan benar bahwa itu karena Tuhan yang menempatkan kita di situ. Amin. Dan Tuhan punya tujuan untuk menempatkan kita agar pekerjaan-pekerjaannya dinyatakan di tempat di mana kita bekerja. Haleluya. Sebagai pengusaha, sebagai pejabat, sebagai karyawan biasa, semua kita ditentukan untuk mengikuti Yesus, melakukan pekerjaannya, menyatakan misinya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kemudian menjadi sama seperti apa? Menjadi sama seperti Yesus, sebagaimana satu dengan Bapa. Dalam Yohanes 17 dikatakan dia satu dengan Bapa, demikian juga kita di dalam Yesus. Jadi kalau kita menjadi sama dengan Yesus, saudara, kita adalah tubuh. Marilah kita bergandengan tangan, kita adalah tubuh Kristus. Jangan melihat gereja mana, jangan dibatasi oleh tembok gereja, tetapi kita adalah tubuh Kristus. Tubuh lebih besar daripada gereja. Tubuh Kristus adalah kerajaan Allah, lebih besar dari gereja. Gereja bukan kerajaan Allah, gereja adalah bagian dari kerajaan Allah. Amin. Kita adalah satu, mari kita membuka diri untuk melakukan misinya Tuhan. Mari kita menyatukan diri untuk menjadi berkat dan terang, menjadi garam dan terang bagi kota, bagi bangsa dan negara. Ya. Karena itu mari kita melonggarkan pusat perhatian kita. Sebagai hamba Tuhan, sama hamba Tuhan, saya memberikan pesan juga sebagai hamba Tuhan. Karena kita mengikuti Yesus, bukan mengikuti lembaga gereja. Mari kita melonggarkan aktivitas gereja kita. Mungkin dari Senin sampai Senin kita harus longgarkan, sehingga tidak terpusat. Kegiatan tidak terpusat di satu gereja, tapi kita mulai melonggarkan untuk membaginya untuk suatu kegiatan bagi tubuh Kristus, bagi kesatuan tubuh Kristus, untuk melakukan misinya Tuhan, untuk melakukan menjadi garam dan terang, bergandengan tangan bersama-sama. Amin. Nah, ini adalah kesempatan kita, saudara. Di masa COVID-19 ini gereja harus bangkit. Amin. Mereview kembali segala cita-citanya dan harapannya, bahwa kita mengikuti Yesus. Setelah COVID-19 ini berlalu, nah, kita mulai melihat kepada sesuatu yang lebih besar, kepada mimpinya Tuhan Yesus, kepada apa yang menjadi tujuannya Yesus, bahwa seluruh dunia harus bertekuk lutut, segala lidah harus mengaku Dia adalah Tuhan. Semua bidang-bidang kehidupan ini kalau gereja bersatu bersama-sama menaklukkannya bagi kemuliaan Tuhan. Bidang entertainment, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang perdagangan, di mana ada anak Tuhan di situ bersatu hati, ya. Jangan hanya satu gereja saja yang bersatu hati, tapi dengan yang lain. Ya. Amin. Jadi, saudara, pesan saya terakhir dalam mengikuti Yesus adalah jangan fokus kepada masalah. Ketika murid-murid mengikuti Yesus adalah mereka melihat perbuatan Yesus. Yesus tidak pernah fokus kepada masalah. Demikian juga kita, mari kita menjadi sama seperti Yesus, tidak fokus kepada masalah. Yesus fokus kepada apa? Pekerjaannya Bapa. Kenapa, saudara? Masalah kita pasti diselesaikan Tuhan kalau kita fokus kepada pekerjaan Bapa. Ada begitu banyak orang menjadi kerdil hati dan pemikirannya karena fokus kepada masalah. Akhirnya dia lupa melakukan apa yang harus dia lakukan sebagai orang percaya. Kita tidak pernah bertumbuh, kita berjalan di tempat. Mulai saat ini mari fokus kepada apa yang Yesus fokus. Yesus fokus kepada pekerjaan Bapa. Jadi jangan fokus kepada masalah. Ingat, saudara, ketika Yesus menyeberang di danau dengan perahu dan dia tertidur di buritan, murid-muridnya itu fokus kepada masalah, fokus kepada badai, fokus kepada gelombang, dan mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan, kita binasa. Waduh, saudara, Yesus tertidur nyenyak. Kalau mereka tahu mereka sedang bersama dengan Yesus, maka mereka jangan fokus kepada masalah itu.
Mereka tidak akan apa-apa. Mereka tidak akan mendapat celaka selama mereka berada bersama dengan Yesus di dalam perahu itu. Seketika itu juga Tuhan Yesus bangun dan berkata menghadiri danau itu, "Diam dan tenanglah. Mengapa kamu tidak percaya?" Waduh, saudara. Mari kita percaya kepada Yesus bahwa masalah pasti selesai. Amin. Ketika ada COVID-19 mungkin usahamu mulai hancur. Mungkin engkau kehilangan pekerjaan. Dan mungkin engkau kesulitan untuk memenuhi kebutuhanmu sehari-hari. Tapi mari mulailah. Ini kesempatan engkau fokus kepada Yesus, kepada Tuhan yang engkau ikuti. Semakin kita fokus kepada masalah-masalah mengobrak-abrik kita. Masalah mengobrak-abrik hati kita, mengobrak-abrik pikiran kita. Akhirnya setan masuk dan mengganggu kita. Sehingga kita mencari jalan keluar dengan cara, bukan dengan cara Yesus, Tuhan. Tapi ketika kita fokus kepadanya, Tuhan pasti turun tangan. Saat kita fokus kepada mengenal Yesus, mengenal kuasanya, kuasa kebangkitannya, menjadi sama dalam kematiannya, maka kita akan melihat semakin banyak keajaiban mujizat. Sebab hidup ini adalah hidup dalam kasih karunia, di mana Bapa menjaga kita, di mana Bapa pemelihara kita, di mana Bapa yang bersama-sama dengan kita tidak pernah akan membiarkan kita meminta-minta roti. Amin. Bapa yang jahat saja bisa mengusahakan makanan bagi anak, apalagi Bapa di surga. Jadi ingatlah prinsip ini, menjadi sama dengan Yesus juga menjadi sama dengan cara dia berpikir. Yesus fokus kepada pekerjaan Bapa, fokus kepada Bapa, bukan fokus kepada masalah. Demikian juga Anda dan saya, mari kita mulai fokus kepada Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bangga memilikimu. Terima kasih Engkau telah memanggil kami dari gelap kepada terang, sehingga kami meninggalkan kehidupan kami yang lama dan mengikuti Engkau. Kalau hari-hari ini kami kembali kepada kehidupan yang lama, kami mulai goyah, kaki kami mulai goyah, dan kami mulai tidak mengikuti Engkau. Hati nurani kami lebih cenderung kepada dunia, bukan kepada Tuhan Yesus. Misi dan pekerjaan kami lebih condong kepada melakukan apa yang dunia kerjakan, bukan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa kehendaki. Hati dan pikiran kami fokus kepada masalah, bukan fokus kepada Kristus dan kebenarannya. Saat ini Tuhan Yesus, pulihkan kami oleh kuasa darah anak domba Allah. Biarlah Engkau menyegarkan pikiran kami kembali, dan kami bangkit tertuju kepada Kristus, mengikuti Kristus dan kebenarannya, mengenal Kristus yang sempurna, bahwa Engkau ada di dalam kami, Engkau hidup di dalam kami, dan kami memulai segala sesuatu di dalam-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus, setiap teman-teman sahabat kami dimanapun mereka berada yang menonton video ini, Tuhan menolong mereka supaya fokus kepada Tuhan. Semua persoalan pergumulan mereka sudah diselesaikan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Dimanapun kita berada, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Angkatlah hatimu, pandanglah kepada Yesus, percayalah kepada firman-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Dialah Bapa pencipta langit dan bumi yang akan memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna. Dialah yang akan menjaga kita bagai biji matanya, sehingga tidak ada satupun virus, sakit, penyakit, virus COVID-19 atau apapun juga malapetaka dapat mendekati kita. Kita ada di dalam Dia. Dia memegang tangan kita dengan tangan kanannya dan memberikan kita kemenangan. Dialah Tuhan yang telah menghadapkan wajahnya kepada kita semua dengan kasih karunia, kemurahan, kebaikan, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sampai jumpa lagi di ibadah Home in Worship selanjutnya.